Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai profil pondok pesantren Ulil Albab yang berdomisili di Dusun Meleman, Desa Galih, Kecamatan Yosowilangon, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren Ulil Albab ini atas nama Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Mukhtar Zaki dan bersama Ibu Nyai Dr. Anda Fatimatul Zahra, kami mendirikan pondok pesantren Ulil Albab ini pada awal tahun 2002, di mana kami merupakan santri dari pondok pesantren atau alumni dari pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, sedangkan istri merupakan alumni dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kami berasal dari Madura, kami dari Pamekasan, istri dari Bangkalan, lalu berpindah ke Lumajang, berdomisili di Dusun Meleman Galih, Yosowilangon, Lumajang ini. Pada tahun 2002 kami mendirikan pesantren dengan nama Pondok Pesantren Ulil Albab. Kemudian pondok pesantren ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Kami menggunakan metode salaf, yakni masih pengajian kitab kuning dan TPK. Kemudian pada tahun 2009 kami mendirikan MTS SA Ulil Albab dengan gedung yang dibantu oleh pemerintah dari bantuan IMF, yakni kerjasama Indonesia dan Australia. Kemudian kami diberi gedung MTS dan pada waktu itu kami mendirikan MTS SA Ulil Albab. Jumlah siswa MTS SA Ulil Albab kali ini sekitar 100 lebih. Kemudian pada tahun 2014 kami mendirikan SMK Ulil Albab dengan kejuruan di bidang TKJ dan berkembang sampai sekarang. Kemudian informasi terakhir dari kepala sekolah SMK dengan jumlah siswa kira-kira 120 lebih. Jumlah santri keseluruhan baik yang mukim ataupun yang dari luar itu kira-kira 250-an, karena ada beberapa yang TPK, kemudian beberapa santri yang ngaji dari luar juga merupakan bagian dari kami. Kemudian kami juga memiliki unit-unit pendidikan yang lain, yakni Madrasah Diniyah atau Madin Ulil Albab, yang juga muridnya kurang lebih sekitar 90 siswa, 90 murid, dengan guru yang ada di Madrasah Diniyah 13 orang, kemudian di MTS SA Ulil Albab 13 orang, kemudian yang ada di SMK Ulil Albab dengan karyawan kira-kira 15 orang. Jadi jumlah guru total kira-kira sekitar 40 lebih, 43. Kemudian kepengurusan di pondok pesantren Ulil Albab ini kami bentuk seperti di pondok kami Nurul Jadid, ada biro pendidikan, biro pesantrenan, biro dan lain sebagainya, keamanan, abudiyah dan lain sebagainya. Gedung-gedung yang kami miliki diantaranya adalah asrama putra dan asrama putri, kemudian ada MCK Putra, MCK Putri, kemudian Madrasah
Diriyah yang kami punya juga ada gedungnya, kemudian MTS Saudil Albab bergedung 2 lantai, kemudian ada kantor dan lab science serta lab komputer yang kami miliki, kemudian gedung SMK yang masih selesai lantai 1 dengan estimasi mungkin sekitar lantai 3. Demikian pula untuk kepentingan peribadahan kami memiliki mushola putri dan masjid untuk putra dengan nama Mushola Putri Udil Albab dan Masjid Udil Albab yang gedungnya lumayan megah untuk masjid ini. Dan kemudian kami memiliki halaman berpaving dan nyaman sekali untuk ditempati dan dibuat untuk bersantai bermain oleh para santri dan para siswa, dan bisa juga menjadi lapangan upacara setiap upacara yang kami adakan. Berbagai fasilitas yang kita miliki termasuk pengembangan seni hadroh dan hal lain yang berkaitan dengan kemampuan qiraah, mulai tahsinul qiraah dan qiraah bidulina. Kemudian kami juga akan mengembangkan tahfidul Quran, karena tahfidul Quran itu merupakan bagian terpenting daripada kesantrian. Kebetulan putra kami yang sulung adalah hafidul Quran dengan nama Lora Muhammad Alfin Ni'am SH. Kemudian juga kami memiliki putri yang juga alumni Nurul Jadid, yakni Nyai atau Ning Nafhatul Bidat SPD. Juga saya punya putri yang juga masih menempuh pendidikan di Yunoja Nurul Jadid. Beliau mengambil jurusan tafsir di Nurul Jadid. Saya kira aktivitas akademika daripada Pondok Pesantren Udil Albab ini sangat memadai dengan beberapa guru spesial kami. Ada yang Eskom alumni Unibrau, Eskom alumni Yunoja Nurul Jadid, kemudian beberapa sarjana yang alumni Unibrau dan Unhas Jember serta unit Jember. Beberapa alumni swasta yang mengajar tetapi memiliki kelayakan yang sangat baik di dalam pengajaran dan berkelayakan di dalam bidangnya yang dijadikan mata pelajaran kepada para siswa, baik di tingkat MTS maupun di tingkat SMK Udil Albab. Kitab-kitab yang kami ajari sebagai ruh daripada kepesantrenan berkisar pada kitab-kitab yang sangat penting dikuasai oleh santri, mulai dari ilmu alat membaca kitab kuning seperti Nahwu dan Shoroh, dari tingkat Jurmiyah sampai pada tingkat Ibnu Aqil atau Alfiyah, Syarah Alfiyah. Demikian pula Shoroh mulai dari tingkat Amsikat Tasrif dengan qawaidus sarfiyahnya sampai pada pengetahuan tentang qawaidul i'dadiyah dan lain sebagainya. Kemudian kitab fikih kami mengajari mulai dari fikih dasar sampai pada tingkatan kifayatul ahya. Kemudian tafsir kami mengajari tafsir Jalalain dan ulumul Quran. At-Tibyan fi ulumil Quran kami ajarkan kepada para santri. Sedangkan di bidang akidah kami mengajarkan mulai dari Aqidatul Awam sampai kepada Al-Ushul Al-Hamidiyah. Sedangkan di bidang tasawuf kami mengajarkan mulai dari kitab Bidayatul Hidayah sampai pada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Sedangkan di bidang akhlak kami mengajarkan wasaya sampai kepada kitab-kitab akhlak yang lebih tinggi, yang itu semuanya
menjadi keilmuan yang terpadu untuk mengantar santri menjadi manusia yang beriman dan berakhlakul karimah. Beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Fasilitas yang kami miliki cukup lengkap, dan kami juga memiliki koperasi siswa, OPSIS, kemudian juga koperasi pesantren yang itu sangat butuh bantuan dana dari pihak pemerintah dalam rangka menjadikan koperasi pesantren ini menjadi koperasi yang memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para santri yang ada. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai profil pondok pesantren Ulil Albab ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup kepada para pemirsa dan para simpatisan serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalam hal ini. Demikian dari kami. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.